Menyambung pembicaraan kita yang telah lalu, bagaimana Al-Imam Abu Hazim rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bih, bagaimana beliau menjelaskan tentang kebahagiaan dunia selalu diiringi dengan sebuah kesedihan. Dan kita ceritakan di pertemuan yang telah lalu bagaimana orang-orang terdahulu lebih mementingkan akhirat daripada dunia, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Maka sambungannya, waqala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Abu Hazim Al-Madani beliau mengatakan, ni'matullahi alayya fima zawa anni minad dunya afdalu min ni'matihi alayya fima sarafahu ilayya minha. Beliau berkata, nikmat yang bersumberkan dari Allah ketika diberikan kepadaku yang berupa bahwa aku dijauhkan diriku dari harta duniawi adalah afdalu, lebih istimewa, lebih utama daripada nikmat yang Allah berikan kepadaku berupa melimpahnya harta yang Allah berikan kepadaku. Ujar Sidin, nikmat yang Allah berikan kepadaku, yang mana nikmat tersebut berupa perkara yang mana aku dijauhkannya diriku dari harta dunia. Sidin memandang ketika dijauhkan kita dari harta dunia adalah suatu nikmat. Nah, ujar Sidin, ni'matullahi alayya, nikmat Allah kepadaku, fima zawa anni minad dunya, yang mana nikmat tersebut ketika Allah jauhkan aku dari dunia itu lebih utama ketimbang nikmat Allah yang dia berikan kepadaku. Akan tetapi nikmat yang Allah berikan itu adalah merupakan harta duniawi kepadaku. Wa qala ma madha minad dunya fahulmun wa ma bagiya minha amani. Beliau kembali berkata, Al-Imam Abu Hazim, apa yang telah berlalu dari dunia hanya mimpi belaka. Wa ma bagiya, dan apa yang tersisa darinya amani, hanyalah angan-angan belaka. Itu dunia. Nah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara yang melalaikan kita dari Allah. Nah, di sini kita belajar bahwa nikmat itu selagi kada menjauhkan kita dari Allah, maka nikmat tersebut sangat mempunyai kemuliaan dan kebaikan yang melimpah. Akan tetapi ketika suatu nikmat yang kita anggap itu nikmat namun menjauhkan kita dari Allah, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Dari karena itu, nang kita minta bukan nikmatnya, tapi nang kita minta adalah bagaimana hati ini ketika dihadapkan dengan sebuah nikmat, bukan nikmat lagi yang dipandang, akan tetapi memandang Allah, zat yang memberikan nikmat, Al-Mun'im, yaitu Allah zat yang memberikan nikmat. Nah, begitulah mereka para aulia, begitulah mereka para salihin. Setiap kali nikmat yang datang kepada mereka, tidak pernah nikmat tersebut mendinding mereka dari Allah yang memberikan nikmat itu sendiri kepadanya. Maka dari karena itu, ujar Sidin, nikmat yang mana Allah berikan kepadaku, walaupun aku dijauhkan dari dunia, itu lebih aku sukai daripada nikmat yang mana aku
dilimpahkan harta dunia. Kenapa? Takutan kalau pina kebanyakan harta dunia lalu kada melihat lagi lawan Allah Subhanahu wa taala karena kebanyakan bisi. Karena kebanyakan bisi. Nah, mudah-mudahan kita lah jangan sampai lalai dari Allah. Nah, begitulah dahulu orang-orang saleh. Majalis mereka, majlis-majlisnya tidak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah di sana menjadikan mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga majlis-majlis mereka makmur dengan mengingat Allah. Majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan mereka selalu dihiasi dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena kata al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan ad-dunya ibnatu iblis. Dunia ini adalah gadisnya iblis. Nah, anak perempuannya iblis. Ada dunia. Faman khatabaha, siapa orang yang meminangnya, kathura taraddudu abiha, kathura taraddudi abiha ilaihi. Apabila seseorang sudah berani meminang putrinya iblis, maka ayahnya sering datang ke rumah kita. Fa in dakhala biha, apabila sudah menikah, agama indahu bil kulliyah. Dia ikut menginap bersama kita. Hadad dunia. Dari karena itu Al-Imam Malik bin Dinar, beliau mengatakan man khatabat dunya talabat minhu dainahu, man khatabat dunya, maaf, wa kana Malik bin Dinar, Al-Imam Malik bin Dinar mengatakan man khatabat dunya, siapa orang yang meminang dunia, talabat minhu dinahu kullahu fi sadaqiha, maka dunia tersebut akan menuntut maharnya, akan menuntut jujurannya. Apa maharnya? Maharnya adalah agama kita secara menyeluruh. Kalau hendak dunia, korbankan agama. Wala yurdiha minhu illa dzalik. Dan dunia tersebut kalau kita ingin memilikinya, kita harus membayar mahar. Maharnya apa? Agama kita. Dan dia tidak mau digantikan dengan yang lain. Maka dari karenanya wajar orang yang tergila-gila dengan dunia, agamanya hilang, agamanya habis. Dari karenanya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan innad dunya gadir tahalat mudbirah. Dunia ini semakin meninggalkan kita, semakin berada di belakang kita. Wal akhirah, dan sedangkan akhirah mugbilah, senantiasa kita ingin menjemputnya. Dunia semakin di belakang, akhirat semakin kita ingin masuk ke dalamnya. Walikulli wahidatin minhuma banun, setiap salah satu dari keduanya ada para pencintanya, ada pencinta dunia, ada pencinta akhirat. Sedangkan dunia mudbirah wal akhirah mugbilah. Dunia sudah kita tinggalkan di belakang, akhirat yang akan datang. Dan kita berjalan terus berjalan meninggalkan dunia menuju kepada akhirat. Walikulli minhuma banun, setiap keduanya itu kata Sayyidina Ali ada orang-orang yang menjadi pelayannya. Fakunu min abna'il akhirah, pesan beliau, jadilah kalian orang yang mencintai akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi orang yang cinta dunia. Fa innal yaum amalun wala hisab, sekarang ini kesempatan kita beramal, masih belum dihisab. Wa inna gadan, dan besok akan datang di sana hisabun wala amal, akan datang ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari segala apa yang kita lakukan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Artinya pergunakan. Maka dari karenanya tidak ada kebaikan dalam pekerjaan yang menjauhkan kita dari Allah.
Tidak ada kebaikan dalam status yang membuat kita lalai dari Allah. Tidak ada kebaikan dalam harta kekayaan yang membuat kita lupa diri dari Allah. Tidak ada kebaikan apapun itu selama itu semua menjauhkan kita dari Allah. Maka dari karenanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian, harta termasuk jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya, an dzikrillah, wala tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan membuat kalian lalai harta kalian, anak kalian dari mengingat kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an wa may yaf'al dzalik, siapa orang yang berani melakukan itu semua, hartanya melalaikannya dari Allah, anak keturunannya menjauhkannya dari Allah, maka dia termasuk orang yang rugi. Mudah-mudahan kita beruntung dunia wal akhirah, jangan ada yang rugi. Berarti siapa yang rugi? Orang yang rugi adalah orang yang jauh dari Allah, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, selama apapun kekuasaannya, selagi itu menjauhkannya dari Allah, maka sungguh orang tersebut rugi. Rugi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Al-Imam Abu Hazim mengatakan, ma madha minad dunya fahulmun. Apa yang berlalu dari dunia, semuanya itu udah jadi mimpi. Semuanya udah jadi mimpi. Wa ma bagiya minha amani. Dan apa yang tersisa darinya hanya angan-angan belaka. Dari karena itu jangan kita banyak angan-angan. Sayyidina Ali kembali mengatakan, yang paling saya khawatirkan atas umat ini, kata beliau, yang pertama adalah banyak angan-angan, dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Kenapa itu semua wahai Imam Ali? Naam, fa inna tulal amal, orang yang panjang angan-angan, otomatis kalau angan-angannya panjang, dia masih merasa lebih lama lagi hidup di akhirat, apa di dunia. Panjang angan-angannya, masih ada besok, masih ada ini, masih ada ini. Oh, fa inna tulal amal, orang yang panjang angan-angannya, Rasul mengatakan, man tala amaluh sa'a amaluh. Nah, orang yang panjang angan-angannya, otomatis amalnya akan menjadi jahat. Fa inna tulal amal, karena orang yang panjang angan-angannya itu akan mengakibatkan yunsil akhirah, melalaikannya dari akhirat. Ada tulul amal. Apa arti tulul amal? Apa? Yaitu istisyarul baga fil ard, masih merasa lama hidup di dunia. Sedangkan kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak kita mengingat kematian. Kata Sayyidina Luqman mewasiatkan kepada anaknya, ya bunai la tuakhirit taubah fa innal maut ya'tik baghtah. Jangan kau tunda taubatmu kepada Allah, karena kematian itu datangnya dadakan. Tidak ada konfirmasi terlebih dahulu, apalagi registrasi. Sudah konfirmasi kedada, apalagi di sana mengirim SMS dengan kita, besok dijemput. Ada Nabi Daud alaihi salatu wassalam pernah suatu hari bertemu dengan Ajrail. Maka Nabi Daud mengatakan, ya Ajrail, satu permintaan saya. Apa? Kalau ingin merenggut nyawa saya, beri saya informasi terlebih dulu, beritahu saya dulu sebelum engkau mencabut roh saya. Kata Ajrail, marhaba. Udah berapa lama? Udah puluhan tahun datang Ajrail. Masya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Datang Ajrail. Kaget Nabi Daud. Kalau Nabi Musa beda lagi. Nabi Musa didatangi Ajrail, ditakoni sidin. Bapak datang ke sini hendak belang atau menjalankan tugas? Cabut nyawa, tampar sidin Ajrail. Udah aku. Ini lain pulang Nabi Musa. Sampai terpacul matanya aja. Datang, ya Rab, kenapa? Tampar Musa.
Kenapa Musa lapar? Ulun datang takuninya belang ka atau jalan tugas ulun. Padahal kan jalan tugas langsung tempelengnya ulun. Udah kembalikan. Setelah itu kata Allah, perintahkan kepada Musa begini. Datang lagi. Turun lagi Ajrail, ngetuk lagi pintu Nabi Musa. Datang yang kedua sudah kena mental. Nah, datang yang kedua sudah kena mental sudah. Datang kedua dibukain Nabi Musa. Datang pulang apa? Ya, datang beelang aja kadang hendak menjalankan tugas. Datang beelang aja kadang hendak menjalankan tugas. Ada apa? Allah mewahyukan kepada saya, Musa, kalau engkau tidak ingin meninggal, maka pukulkanlah telapak tanganmu di belakang semacam kayak sapi. Seberapa banyak bulunya menempel di tanganmu, satu bulu 10 tahun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Setelah itu pasti mati. Ayo. Panjang umur, akhirnya mati, Pak. Semakin betuha, semakin kada kau menikmati hidup kita. Jujur kada? Semakin betuha, semakin kada kau menikmati hidup. Penyakit berbanyak. Kemudian pulang pemantang menyeraput, tidak boleh makan daging, makanan nyaman-nyamannya dan kada boleh itu. Tidak boleh makan daging, tidak boleh makan durian, tidak boleh goreng di kasur yang empuk, ada boleh minum lebih dari beberapa liter, yang nyaman-nyamannya aja. Oh, berarti memang dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Maka dari karena itu adanya kematian itu memindahkan kita dari tempat yang penuh dengan bala musibah menuju tempat yang penuh dengan kenikmatan bagi orang yang bertakwa. Coba pindah hati, makin tua makin benyaman lah, tulak-tulak kada kawa lagi, dibawa berjalan berjauh kada kawa, keanginan bahalus kayak gulali. Kada, ya kalau guru besiri kada kawa keanginan, minum kada kawa lagi nang banyak. Kena kesini, kena kesana, macam-macam. Semakin tua semakin banyak. Nah, dari karenanya orang kalau udah sampai umurnya 70 tahun, dia bakal mengadu penyakit tanpa ada penyakit di dalam dirinya. Udah. Nah, di sini kita sadar. Memang dunia ini bukan tempat kita untuk mendapatkan kesenangan yang sebenarnya. Kesenangan yang sebenarnya adalah di negeri akhirah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa.